Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembahasan Qawaidul Fiqhiyah. Jadi kita yang dulu sudah membahas kaidah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Sekarang kita membahas kaidah yang kedua, yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyak. Maksudnya adalah hukum yang didasarkan atas keyakinan itu tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Jadi kalau sesuatu sudah diyakini, nanti kalau di tengah jalan ada keraguan, maka keraguan itu dibuang, tidak bisa menghilangkan status yakin yang sudah ada. Ilustrasinya begini, jadi hukum yakin suci karena dia yakin sudah berwudu, akhirnya hukumnya suci. Sudah berwudu itu adalah dalil. Kemudian setelah itu di tengah jalan ada syak, ada keraguan. Keraguan itu invalid, tidak valid ya. Beda kalau keyakinan. Keyakinan itu data yang sudah valid. Jadi data yang invalid ini maksudnya seperti saya itu sudah batal atau belum, sudah hadas atau belum. Nah itu kalau awalnya diyakini dia sudah berwudu, ya keraguan batal atau tidak itu tidak pengaruh. Makanya keraguan ini tidak bisa menghilangkan status yakin suci. Akhirnya hukumnya syak kita buang dan akhirnya tetap suci. Jadi kalau intinya adalah di tengah perjalanan ini, dari hukum yakin suci, di tengah perjalanan tiba-tiba ragu sudah hadas atau belum, maka keraguan itu dihilangkan saja, kita meneruskan keyakinannya. Jadi akhirnya tetap suci. Kaidah al-yakinu la yuzalu bisak ini berdasarkan hadis idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, ketika salah satu dari kalian menemukan sesuatu di perutnya, maksudnya terasa sakit, fa'askala alaihi akharaja minhu syai'un amla, kemudian dia janggal apakah keluar sesuatu atau tidak, seperti kentut, fala yahrujana minal masjidi, maka jangan sekali-kali keluar dari masjid, hatta yasma'a sautan aw yajidurihan, sampai dia mendengarkan suara kentut atau menemukan bau kentutnya. Jadi kalau hanya ragu, perutnya sakit, dia sudah kentut atau tidak, ya nggak usah keluar. Berarti hukumnya tetap suci, karena yang awal sudah meyakini dia sudah berwudu. Baik, inilah ilustrasi dari kaidah al-yakinu la yuzalu bisak. Kita sekarang masuk pada kaidah cabang. Jadi begini ya, kaidah al-yakinu la yuzalu bisak itu memiliki beberapa cabang yang sangat lumayan banyak dan contohnya bervariasi. Jadi mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kaidah cabang al-aslu baqa'u makana ala makana. Maksudnya kasus yang terkini itu mengikuti hukum kasus yang dahulu, jadi mengikuti hukum asalnya. Terus ada lagi yang kedua, kaidah al-aslu bara'atu dhimmah. Yang ketiga al-aslu al-adam. Yang keempat adalah al-aslu fi kulli hadisin takdiruhu bi aqrabi zaman. Kemudian yang kelima al-aslu fil abdoi at-tahrimu. Nah, sekarang masuk pada cabang tadi al-aslu baqa'u makana ala makana. Nah, terus contohnya adalah A, seseorang yakin suci, lalu kemudian dia ragu, sudah hadas atau belum, maka statusnya tetap suci, karena mengikuti hukum asal, yakni asalnya yakin suci. Nah, tadi yakin sudah suci, di tengah jalan ragu, seperti ilustrasi yang tadi udah kita sampaikan. Kemudian contoh yang kedua, saat sholat ragu, 3 rakaat atau 4 rakaat, maka hukumnya masih 3 rakaat. Mengapa dipilih 3 rakaat? Karena 3 adalah asal sebelum 4. Jadi sebelum ada 4 itu asalnya 3 dulu. Makanya 3 itu yang pasti, yang sudah yakin, dan 4 itu masih diragukan. Jadi makanya kita ambil 3, kemudian kita melanjutkan sholat akhirnya. Jadi kalau di tengah jalan ragu apakah ini udah 4 rakaat atau 3 rakaat, maka milih yang 3. Kemudian setelah itu melanjutkan, melengkapi 4 rakaat. Terus yang C, saat puasa ragu, maghrib atau belum, mau berbuka puasa, maka hukumnya belum maghrib, karena mengikuti kondisi asalnya, yakni masih asar. Jadi ilustrasinya begini, ketika sore, kita kan sebelumnya yakin itu masih sore belum maghrib. Datang kemudian keraguan, ini sudah masuk maghrib atau belum. Nah, keraguan ini dihilangkan
kita ambil yang yakin. Yang yakin adalah ya dari tadi masih asar. Nah itu. Kemudian ada lagi ragu sudah imsak atau belum. Nah, ini seperti kalau orang makan sahur, ini sudah menjelang imsak, mau subuh apa belum, maka statusnya belum imsak. Sesuai hukum asalnya yaitu masih malam. Jadi begitu ya. Kalau ragu, pokoknya kalau ragu kita ambil yang yakin. Yang yakin adalah yang awal, yang belum. Jadi kalau ragunya sudah subuh atau belum, ya belum subuh. Karena yang kita yakini selama ini masih belum subuh. Baru terus datang keraguan, nah ragu itu dihilangkan. Kemudian contoh yang keempat, setelah menikah sekian tahun, si istri mengaku tidak dinafkahi. Maka pengakuan istri ini dibenarkan, karena hukum asalnya adalah menikah dan belum dinafkahi. Jadi begitu ya. Yang diyakini bersama adalah sudah menikah. Kemudian di tengah perjalanan pernikahan itu ada keraguan sudah dinafkahi atau tidak berdasarkan kabar dari istri. Nah, keraguan ini dihilangkan. Kita kembalikan pada hukum asal. Hukum asalnya ya sudah yakin menikah dan belum nafkah. Sudah atau belum nafkah itu adalah keraguan, kejadian baru yang harus kita hilangkan, terus kita pilih yang yakin. Yang yakin adalah ya sudah menikah dan belum dinafkahi. Jadi itu yang kita pilih. Akhirnya setelah ini istri juga boleh meminta ganti rugi dari uang nafkah yang sebelumnya. Kecuali nanti kalau suami menggugat ada saksi dan seterusnya, maka perlu ada persidangan. Baik, selanjutnya kaidah cabang yang kedua adalah al-aslu bara'atud dhimmah. Asal atau dasar dari suatu masalah baru yang belum jelas itu adalah bebasnya tanggung jawab kepada orang lain. Jadi secara hukum asal kita itu terbebas dari ikatan tanggung jawab kepada orang lain. Contoh A. Dengan sembrono si Denny merusak barang yang ia pinjam atau ia sewa atau dititipkan kepadanya. Namun sang pemilik minta uang ganti rugi yang lebih mahal dari harga standar umum. Maka klaim pemilik itu tidak dibenarkan. Jadi Denny sudah yakin merusak barang, dia juga sudah mengakui. Tapi pemilik barangnya minta ganti rugi yang lebih mahal. Nah, minta ganti yang lebih mahal itu adalah sesuatu yang melakukan. Yang tepat itu yang mana? Harga yang ditentukan oleh Denny atau harga yang ditentukan oleh pemilik. Nah, ini kan sebuah keraguan. Kita pilih yang mana? Maka itu adalah kita pilih yang pendapatnya Denny. Karena al-aslu bara'atud dhimmah. Jadi asalnya itu bebas dari tanggungan untuk membayar mahal. Kalau tanggungan untuk minta ganti rugi yang sesuai standar umum ya itu yang kita ikuti. Kemudian contoh yang selanjutnya B, setelah saksi atau bukti disepakati tidak valid, maka terdakwa diminta untuk bersumpah. Jika ia menolak maka belum tentu ia bersalah. Nah ini, jadi dalam persidangan sudah bukti atau saksi itu tidak valid, maka kemudian prosedurnya adalah terdakwa itu diminta untuk sumpah. Nah, ketika terdakwa nggak mau sumpah, itu nggak bisa diketok palu langsung ia diputuskan bersalah, hanya karena nggak mau sumpah nggak bisa ditentukan ia bersalah. Tapi bagaimana? Ya harus ganti yang penuntut atau pelapor yang menuduh ganti disumpah. Baik, langsung C, yaitu jika si korban mengklaim dipukul hingga ada 2 luka, namun tanpa saksi dan bukti. Sedangkan si pelaku mengaku hanya memukul 1 luka saja, maka si pelakulah yang dibenarkan. Jadi begini ya, si korban menuduh saya dipukul sampai ada 2 luka. Kemudian si pelaku ngomongnya saya memukul hanya terjadi 1 luka. Maka si pelaku yang dibenarkan karena mengikuti al-aslu bara'atud dhimmah. Asal dari sesuatu itu bebas dari tanggungan. Tanggungan memukul 2 kali. Jadi akhirnya ya hanya dianggap 1 kali.